Pasca Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi dalam surat edaran tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal atau atipikal progressive acute kidney injury pada anak, obat sirup Praxion. Menurut Ketua Paguyuban Pedagang Obat di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, mempertanyakan fungsi dan peran BPOM untuk mencegah obat-obatan berbahaya masuk ke pasaran. Kondisi ini sangat merugikan penjual. Pasalnya, penghentian penggunaan obat sirup anak tanpa ada kejelasan waktu berpotensi membuat obat menjadi kedaluarsa. Selain itu, para pedagang pun berharap agar pemerintah dalam menangani obat ini hanya satu instansi agar terkontrol. Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan tetap di bawah Kementerian Kesehatan, jadi regulasinya jelas. Wah, kita juga kaget lagi tuh mah. Kenapa tiba-tiba ada lagi nih penarikan obat yang berbahan baku paracetamol. Sementara yang kita tahu bahwa kinerja pemerintah sudah cukup bagus kemarin ini. Nah, dengan adanya salah satu jenis obat sirup yang kalau boleh saya sebutkan namanya, yaitu Praxion sirup ini, ada lagi, wah, kita para pedagang pasar pramuka jadi kebingungan lagi. Sementara dampak dari kasus kemarin aja itu belum membantu peningkatan penjualan obat-obatan, terutama yang berjenis sirup, Mas, gitu. Jadi sangat kita sayangkan kenapa timbul seperti ini lagi. Sementara yang saya tahu itu kan Praxion itu ada kontraindikasi segala macam kalau ada penyakit hati atau segala macam. Apakah orang tua atau dokter yang memberikan resepnya atau memberikan obat tersebut itu sudah mengetahui kontraindikasinya apa ke pasien tersebut gitu loh. Jadi kita cukup kaget, pasar pramuka cukup kaget gitu loh. Dan juga cukup prihatin kenapa kok sampai saat ini ada lagi gitu loh. Tapi pada prinsipnya kami dari Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka siap membantu pemerintah untuk sementara ini menghentikan penjualan obat-obatan, terutama obatan sirup Praxion ini, Mas. Ya, sebenarnya kami juga bingung ya, Mas, ya, gitu loh. Kinerja dari pengawas obat ini di mana gitu loh, kok timbul lagi gitu loh. Makanya kami sih berharap ke depannya pemerintah hanya satu instansi aja untuk menangani obat ini gitu loh. Jadi bahwa kami berharap supaya terkontrol kinerjanya Badan Pengawas Obat dan Makanan ini tetap di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi enak deregulasinya, Mas, gitu. Dan kedepannya kami sangat bermohon sekali kepada pemerintah untuk tidak ada lagi lah obat-obatan yang berdampak seperti IG dan DEG ini, supaya generasi kita memang benar-benar terjamin kesehatannya. Sekali lagi kita menghimbau kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi semua jenis sirup supaya tidak ada lagi obat-obatan seperti yang Praxion ini. Saya rasa itu, Mas. Sementara itu, kondisi ini membuat orang tua bingung untuk penanganan anak-anaknya yang sedang sakit. Biasanya obat sirup selalu menjadi andalan orang tua untuk menurunkan demam. Terlebih hingga saat ini, pemerintah secara spesifik tidak menyebutkan merek obat-obat apa yang dapat dikonsumsi, sehingga sangat mengkhawatirkan. Tak hanya itu, salah satunya BPOM dan Kemenkes harus melakukan investigasi apa kedaluarsa atau metabolisme tubuh yang tidak bisa menerima obat tersebut. Sebagai orang tua, was-was, dan tak hanya itu, konsumsi obat untuk anak, apalagi ada masyarakat menengah ke bawah yang hanya bisa mengonsumsi obat yang sesuai dengan kemampuannya. Pihak Kemenkes dan BPOM harus melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap obat yang sudah diminum dan mengakibatkan kematian pada anak tersebut. Kalaupun sudah dikatakan aman, mestinya itu aman. Tetapi kalau ada kasus seperti ini ditanya apakah daluarsa atau memang belum aman 100%, atau anak itu mempunyai tubuh atau mekanisme metabolisme yang tidak bisa diterima itu. Kedua, maka Kemenkes dan BPOM harus melakukan penelitian pengkajian dan melihat semua, mengecek semua produk-produk obat yang khusus anak apakah memang benar apa tidak, karena ini memang mengkhawatirkan orang tua ya, karena kalau sudah Kemenkes atau BPOM sudah menyatakan aman, tapi bisa diminum itu dalam ada kasus
tentu jadi pertanyaan orang tua, dan orang tua akan was-was karena kita tidak tahu persis apa penyebabnya apa dan di mana. Kedua juga kami orang tua ini bukan semuanya aware terhadap bidang kesehatan dan tidak aware apa komposisi dan sebagainya, sehingga bagaimanapun hampir semua orang tua akan mengikuti statement dari Kemenkes dan BPOM sebagai lembaga pemerintah yang resmi yang bisa mengeluarkan apakah sesuatu obat itu aman atau tidak. Sehingga sekali lagi mohon kepada BPOM dan Kemenkes dan yang lain melakukan penyelidikan ini dan investigasi apalagi kalau dikatakan aman tetapi peristiwa. Kedua, mengecek semua obat yang ada di pasaran untuk dicek ulang, karena begini, bisa jadi itu aman tetapi ternyata obatnya mohon maaf ya misalkan itu palsu. Ini pertanyaan gitu. Artinya kalau di apotek besar nih, karena kita tahu ternyata memang fakta dan nyata ada obat palsu yang beredar. Nah ini juga harus dipastikan gitu. Sehingga tidak cukup Kemenkes dan BPOM menyatakan ini aman tapi tidak mengecek lapangan atau aparatnya untuk melihat apakah ini palsu atau tidak. Untuk anak Bapak sendiri Pak, untuk panas, misalkan panas gitu Pak, itu jadinya ini kan banyak yang sudah ditarik nih Pak. Terakhir ini kedua kalinya ditarik lagi terkait Fraksion itu Pak. Itu gimana Pak? Ya sebetulnya kalau bagi orang tua yang aware dan katakanlah kondisi sosial ekonomi baik, dia tentu agak aman ya. Biasanya mereka langsung saya misalkan ponakan dan sebagainya, anak sebagainya langsung ke IGD, rumah sakit yang garansi dan sebagainya. Tapi untuk saudara-saudara kita yang katakanlah menengah ke bawah kan siapa mau garansi? Dan dia cari yang murah kan di pasar, di warung dan sebagainya. Nah itu problemnya. Jadi apakah kasus yang di pasar Rebo ini dari golongan menengah ke bawah atau tidak? Karena itu problem lain. Jadi kalau emas ada uang gitu, emas akan cari yang aman dong. Udah tahu gini ya, cari ke rumah sakit yang terkenal dan sebagainya. Tapi kalau saudara kita yang dari low class atau kondisi yang pas-pasan, mereka yang penting anaknya sehat, beli apa adanya. Nah itu yang berbahaya. Artinya harapannya untuk BPOM dan Kemenkes sendiri lebih giat lagi atau? Iya pasti, memang tugas mereka sebagai institusi pemerintah yang resmi yang dibayar oleh duit negara untuk melakukan itu. Nah, ini tanggung jawab mereka. Kami orang tua dan kita semuanya kawan-kawan media tugasnya yaitu menyiarkan dan sebagainya. Kita orang tua ikutin mereka, mau ikut siapa? Yang paling penting adalah edukasi kepada saudara-saudara kita yang kebetulan sosial ekonomi agak ke bawah, karena itu yang paling rentan untuk membeli atau membeli pengobatan yang murah meriah dan cepat. Meski belum signifikan, pedagang obat di pasar pramuka mulai terdampak pada kebijakan Kemenkes ini. Sementara itu, BPOM disebut sudah melakukan investigasi sampel produk, obat, dan bahan baku dari sisa yang dikonsumsi oleh pasien. Sampel dari edaran dan tempat produksi diuji di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional atau PPPOMN. BPOM RI juga turun mengecek sarana produksi. Kemenkes meminta seluruh dinas kesehatan mewaspadai kemunculan kasus serupa terkait dengan gejala GGAPA dan penggunaan obat sirup. Secara kumulatif, hingga 5 Februari 2023 sudah ada 326 kasus GGAPA dan 1 suspek di 27 provinsi seluruh Indonesia. Ada 116 kasus dinyatakan sembuh, sementara 6 lagi masih menjalani perawatan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV.